Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Naila Hermanto Putra dari Sekolah SDIT Permata Surabaya, kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan proyek IPS tentang penjajahan di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, alasan mengapa bangsa Indonesia dijajah? Jawabannya ada 3 alasan, yaitu 3G. Alasan yang pertama, gold. Bangsa asing ingin menguasai kekayaan alam di Indonesia. Contohnya, emas dan rempah-rempah. Alasan yang kedua, glory. Bangsa asing ingin menjadi bangsa yang berjaya dengan cara menguasai bangsa yang unggul. Alasan yang ketiga, gospel. Bangsa asing ingin menyebarkan ajaran Nasrani. Pertanyaan yang kedua, negara mana saja yang menjajah Indonesia? Yang pertama, Portugis dari tahun 1509 sampai dengan 1595. Yang kedua, Spanyol tahun 1521 sampai 1692. Yang ketiga, Belanda dari tahun 1602 sampai 1942. Yang keempat, Prancis dari tahun 1806 sampai 1811. Yang kelima, Inggris dari 1811 sampai 1816. Yang keenam, Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja tokoh muslim yang ikut melawan penjajah? Yang pertama, Pak Soekarno. Yang kedua, Muhammad Hatta. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro. Yang keempat, Bung Tomo. Dan masih banyak tokoh muslim yang lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan biodata dan jejak perjuangannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, biodatanya lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Meninggalnya tanggal 8 Januari 1855 di Makassar. Nama lengkap Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Antawiryo. Dan sudah dewasa, Pangeran Diponegoro dikasih gelar bernama Pangeran Harya Diponegoro. Ayah Pangeran Diponegoro bernama Sultan Hamengkubuwono. Ibunya bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Istrinya bernama Raden Ajeng Ratu Ratna Ningsih. Sekarang saya akan menceritakan jejak perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro. Perang ini dilakukan dari tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro juga bisa disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro terjadi karena Belanda memasang patok atau batas di tanah milik Pangeran Diponegoro. Saat melawan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya dan memusatkan pertahanannya di Gua Selarong. Belandanya itu pun kewalahan. Tahun 1827, Belanda mempunyai strategi untuk membuat benteng. Belanda menangkap Kiai Majapahit, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Ali Basha untuk menyerahkan diri. Tanggal 28 Maret 1830,
Jenderal De Cook menjepit pasukan Pangeran Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Manado. Setelah itu dipindahkan ke Makassar. 8 Januari tahun 1855, Pangeran Diponegoro wafat di Makassar. Dilanjutkan putranya yang bernama Pangeran Jonet Kisudewo Diponingrat dan Diponegoro Anom. Diponingrat sama Diponegoro Anom dibuang ke Ambon oleh Belanda. Kisudewo dan Pangeran Jonet terbunuh dan berakhirlah perang Diponegoro. Pertanyaan yang keempat, bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya? Yang pertama, mengukuhkan rasa persatuan. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, pertanyaan yang kelima, peristiwa bersejarah yang bisa menjadi pelajaran hingga saat ini apa? Kali ini saya akan menceritakan singkat tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman waktu itu dikepung oleh pasukan Belanda. Pasukan Jenderal Sudirman panik dan bertanya kepada Pangeran Diponegoro. Bertanya kepada Jenderal Sudirman. Dia bertanya, "Wahai Jenderal Sudirman, gimana ini? Kita harus gimana? Kita sudah dikepung sama Belanda." Jenderal Sudirman menjawab, "Tenang, tenang wahai bawahanku. Kita berzikir." Setelah itu, pasukan Jenderal Sudirman dan Jenderal Sudirman pun berzikir. Datanglah pengkhianat itu menunjukkan Jenderal Sudirman kepada pemimpin Belanda. Pengkhianat itu berkata, "Ini loh Jenderal Sudirman." Tapi Belanda tidak percaya. "Ini bukan Jenderal Sudirman. Kamu berbohong." Pengkhianat itu berkata lagi, "Ini loh Jenderal Sudirman. Ini benar-benar Jenderal Sudirman." Tapi tetap saja Belanda tidak percaya itu Jenderal Sudirman. Setelah itu pengkhianat itu ditembak dan wafat. Setelah itu Belanda pun pergi meninggalkan pasukan Jenderal Sudirman dan Jenderal Sudirman. Pasukan Jenderal Sudirman bertanya kepada Jenderal Sudirman, "Wahai Jenderal Sudirman, ibadah apa yang engkau kerjakan sehingga Belanda tidak bisa mengerti engkau? Jenderal Sudirman pun berkata, yang pertama, dia melakukan itu tidak pernah meninggalkan wudhu. Yang kedua, sholat 5 waktu di awal waktu. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Sekian cerita singkat saya tentang Jenderal Sudirman dan proyek IPS tentang penjajahan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.